Oh my god, kamera gue mau jatuh. My gosh. Kamera jatuh, udah YouTube gue kelar. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. Paranormal is my horror series. Yes, ini tuh udah dimulai dari I don't know when the first time I made a horror movie or horror video, but I decided to make my legal horror series Paranormal. So welcome babe. Sorry banget guys. Gue di belakang gue bukan green screen. Ini tuh kain bekas oma gue. Dia tuh suka ngejahit, suka bikin baju. Anyway, warnanya hijau. Ya mungkin bisa jadi green screen gue. And apparently nggak cukup sampai frame gue di sini. Bisanya sampai sini doang. I'm very sorry about that. Jadi mungkin green screen ini belum bisa gue pakai buat animasi yang kayak you know something. Gue jadi background aja kayak di tukang foto Fuji film. Let's go back to the topic. In today's video, gue mau ngomongin tentang video game. No, gue bukan mau mainin. Lu mau ngeliat gue main video game lagi yang horror-horror? Well, drop a comment right here. Lu pernah nggak sih mainin video game yang berasal dari deep web? Na Google, na Bing, na Yahoo, na Firefox, na Mozilla Firefox, na Chrome, Internet Explorer. No. Deep web itu adalah sebuah web yang lo nggak bisa langsung akses secara gampang. Itu tuh kayak ada layernya, ada lapisan-lapisan lagi. Dan platformnya itu bukan dari Google dan yang sebagainya tadi gue baru omongin. It's a different kind of thing. Dan itu, let's just say, website itu susah diakses dan lu susah banget dapet platformnya. Sekalinya lu dapet platformnya itu, IP address lo itu udah kebaca with I don't know who, probably anyone there, okay? IP address lo udah ketahuan, lalalala. Kebanyakan deep web itu dalamnya something that is criminal, illegal, dark. Deep web, dark web. Okay, enough talking about dark web. Let's just go into what I'm going to talk about. But before this video starts, I will be appreciated if you click that like and subscribe button first. I'm gonna wait here. Okay, so here's video game dari dark web yang sangat mengganggu para pemainnya. Let's go. Sad Satan. Sad Satan adalah sebuah video game yang berasal dari dark web. Dalam video game itu sangat disturbing. Disturbing itu yang sangat ngeganggu lo. Bukan karena kayak jurik, takut merinding lala. No, disturbing tuh beda lagi. Lo berasa kayak keganggu banget jiwa lo. Sesuatu yang lo denger, yang lo lihat dalam sesuatu itu bikin lo jadi keganggu, nggak bisa tidur, lo kebayang terus. Setiap lo meremin pasti masih ada image-image yang lo baru lihat tadi. That's disturbing, okay? Video game ini pertama kali dipublikasikan sama YouTuber gamer yang namanya Obscure Horror Corner. That's what it is. Sekarang kalau lo cari dia udah nggak ada. If kalau ada, itu bukan dia. Ini kejadian ya pada tahun 2015, tanggal 25 bulan Juni. Here is the history of the Sad Satan game. Nah, pada tahun 2015 lalu itu, si gamer ini yang mempunyai YouTube channel Obscure Horror Corner, dia ngupload nih video game yang namanya Sad Satan. Dan dia bilang kalau ini dia dapetnya dari dark web atau dari deep web. Ya udahlah, karena dia ngasih statement begitu ke publik, banyaklah video game website yang pengen interview dia. The first video game website yang nge-interview dia adalah Kotaku.com, I think. So Kotaku itu ya video game website. Si Kotaku ini nanya ke Obscure Horror Corner bahwa lu dapet video game ini dari dark web. Seriusan lo? Si YouTuber bilang iya, dan gue nemu ininya dari user yang bernama ZK. Dan itu ada di deep web dan dark web. Well, untuk ngedapetin game itu udah pasti susah karena dia pakai Tor hidden device. Tapi ada nih kayak seorang mahasiswa yang dia itu bisa nge-crack code kalau misalnya video game ini nih palsu nih, ini bukan yang aslinya lalala. Well, there's this one dude yang
nge-crack the code of the video game yang dikasih di linknya si Obscure Horror Corner. Ternyata yang dikasih sama Obscure Horror Corner itu palsu. Or let's just say bukan palsu sih, kayak versi yang lebih bersihnya dari video game Set Satan yang asli. Dia bikin nih komunitas di Reddit dimana, woi lo mau nggak yang versi aslinya, tapi bakal susah lo lala karena gue udah nge-crack code-nya di video game ini bukan yang asli, ini tuh yang udah dibersihin. Berarti kan ada yang lebih disturbing daripada itu. Asal lo tahu, yang versi bersihnya aja itu udah disturbing banget. Lo bisa lihat sendiri videonya di sini. Sekarang lu baru lihat, apaan seremnya sih Mar? Itu cuma hitam putih doang. Cuma kayak dimensional video game yang bikin kita mungkin pusing atau apa. Mana nggak ada monster atau hantunya? Well, kalau lu mainin deh selama 5 menit aja, there's something wrong with the video game. Kayak ada pencuci otak ya, like brainwash. Pada saat komunitas Reddit itu lagi bergembar-gembor, mana ya yang aslinya, gimana ya cara terus semenit sebelum mereka ini mau crack the code yang aslinya mereka mau cari, sebelum mereka mau update nih, tiba-tiba keluar nih sebuah post di website 4chan. 4chan itu juga website dimana kayak tentang anime, otaku lala. Dalam website 4chan ini tiba-tiba ada yang mengaku nih, sebuah user, kalau dia itu ZK. Dan dia bilang di statusnya, alah, si Obscure Horror Corner ini bohongan, dia ngasih lo yang palsu. Nih gue kasih yang aslinya beserta linknya jeder di 4chan. Ya udahlah, banyak orang yang tertarik untuk ngedownload dari si user ini yang mengaku menjadi ZK. Is they stupid or what? Like, udah tau deh dark web, like, is you not gonna be scared or something? Dan you know what happened? Every single person yang ngedownload itu, komputernya langsung ngehang, rusak, kena virus, kena trojan, all that kind of shit. Sampai semua antivirus yang lo beli dari CD kaset ITC gak bakal ngaruh. Tiba-tiba langsung jelek guys. Bukan kayak warna biru lagi, bener-bener jelek. Gak ada tulisan kayak error lala, jelek aja. Kayak seakan-akan tuh komputer mati, kayak dicabut listriknya. Ada nih salah satu orang yang mencoba untuk lebih pintar daripada si creator si game Set Satan ini. Dia pakai live USB instead of hard disk beneran dari komputer. Jadi dia kayak ngakalin lah, biar komputernya dia nggak rusak atau kena virus atau kena error, tetap jelek mati komputernya. Malah kayak cuma kresek-kresek doang. Move forward to 2017. Seorang pria bernama Gary Graves itu ditangkap guys. Lah, ini kok tiba-tiba ada cowok gak jelas ditangkap? Oh, hold on. Dia mempunyai account YouTube channel yang ngepostnya cuma gameplay Set Satan versi aslinya. Apparently, foto dan suara yang dalam tersebut tuh real, asli. So ya, karena gue nggak begitu bisa muter fullnya, kalian bisa cek sendiri di bawah. Gue kayaknya nggak dapet yang full version yang aslinya ya. Cuma dalam video game tersebut, lo bisa denger jeritan anak kecil kesakitan, nangisnya tuh bukan yang kayak takut atau pengen makan atau apa. Ini bener-bener kayak ngejerit kesakitan, nangis, jeritannya tuh bener-bener yang it's really disturbing deh. Jeritan kayak orang dimutilasi. Gue gak bisa ngomong kenceng ya, karena you know YouTube be sensitive. The police department itu kayak connecting the dots. They found out bahwa foto dan suara tersebut itu asli, dan suara tersebut dan foto tersebut adalah korban-korbannya si pembuat game itu. And by the way, korbannya tuh anak kecil. So, pedofilia. Nasib anak-anak tersebut gue gak tahu mereka masih hidup atau udah, you know, passed away. Gue gak tahu, but evidence-nya, buktinya mereka itu disiksa dan ada di dalam video game tersebut dan dibikin jadi sound effect-nya. Gary Graves ini pakai username di YouTube-nya itu ScareBearZK.
ketahuan banget gak sih? Dan by the way, dia nguploadnya itu 4 hari sebelum si Anonymous ZK yang ngomong nih ada link yang aslinya di website 4chan itu. Jadi kayak oh ketahuan, oh ini Scare Bear ZK. Terus tiba-tiba ada yang ngasih linknya di website 4chan itu, dan gak ada yang bisa mainin, cuma si Scare Bear ZK ini, which is sama dengan Gary Graves. But what is really disturbing is like orang ini sengaja banget pengen ngasih tahu kita sedikit tentang dark web, sedikit, dan there you go video gamenya itu dengan suara korban-korbannya dia yang anak-anak kecil. That is disturbing. Gue pasti dengernya aja tuh kayak berasa kayak my god, nggak ada monster, nggak ada hantu yang bikin ngagetin tuh, cuma tiba-tiba ada keluar gambar gitu, kadang gambar anak kecil, gambar Hitler, pokoknya ntar lu lihat sendiri deh. I know some of you pasti pada kepo, dark web kayak apa ya, deep web kayak apa ya. Well, I guess gue ada saran sih guys. Ada video game yang namanya Welcome to the Game. Welcome to the Game ya. Pokoknya yang developernya itu si Adam. Welcome to the Game itu ada 1 dan 2. Di situ adalah video game dimana lu bisa nelusurin deep web, dark web. Walaupun itu palsu, tapi itu like 99%. Kalau dark web sama deep web tuh kayak begitu bentukannya. Shout out to Adam, the creator of Welcome to the Game. Dia bikin se-perfect mungkin. Di sana lo bisa yang namanya klik setiap website yang ada di let's just say dark web. Dan setiap dalam website itu pasti ada code, dimana lu kalau bisa nyambungin code-codenya, lu bisa buka lagi lapisan yang baru di dark web. Jadi semakin dalam. Jadi kayak lo bilang Google 1, ada Google 2, Google 3, Google 4. So that is that. You can play Welcome to the Game. Bagi kalian yang kepo banget dark web or deep web tuh kayak gimana. Thank you so much guys for watching me this paranormal episode. I don't know. I will see you when I see you. Thank you guys. Look.